Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Selamat bertemu kembali dengan Pak Uda dalam pembelajaran pendidikan agama Islam pada awal semester genap tahun ajaran 2020-2021. Sebelum Bapak lanjut, saya ucapkan selamat tahun baru 2020-2021. Semoga kita selalu mendapatkan limpahan rahmat dan nikmat dari Allah dan selalu diberi kesehatan. Pada pembelajaran kali ini Bapak akan melanjutkan materi tentang tarikh Islam, yaitu dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di negara kita, kemudian faktor-faktor Islam itu mudah berkembang di Nusantara, kemudian strategi dakwah Islam di Nusantara, dan perkembangan Islam di Nusantara. Dengan satu tujuan umum, bahwa dengan kita mempelajari materi ini, kita dapat mengambil suri tauladan dari para tokoh muslim, dari para dai, para ulama, kegigihan, suri tauladan, sikap yang baik dalam mengembangkan agama Islam di Nusantara ini, sehingga nantinya kita sebagai generasi muda bisa melanjutkan bagaimana kegigihan perjuangan para mubaligh di dalam menyebarkan agama Islam di negara kita. Baiklah, mari kita pelajari materi yang pertama adalah sejarah masuknya Islam di Nusantara. Tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara atau di negara kita, di Indonesia, ini berdasarkan hasil seminar masuknya Islam di Nusantara yang dihadiri oleh para sejarawan muslim pada tanggal 17 sampai dengan 20 Maret 1963 di Medan, bahwa disepakati Islam masuk ke Nusantara pertama kali pada abad pertama Hijriyah atau kira-kira abad ke-8 Masehi, dengan menempuh dua jalur, yaitu terkenal dengan jalur utara, di mana para pedagang muslim dari Arab itu melalui Damaskus, kemudian Baghdad, kemudian Gujarat, Sri Lanka, baru masuk ke Indonesia. Kemudian ada pula yang menyebutkan dengan jalur selatan, yaitu dari Arab melalui Yaman, Gujarat, Sri Lanka, baru ke Indonesia. Islam masuk ke negara kita ini tidak dengan jalur peperangan, tidak dengan jalur kekerasan, namun dengan jalan yang damai. Bahkan Islam itu mudah sekali diterima oleh bangsa kita, oleh masyarakat Indonesia pada masa itu, disebabkan oleh adanya beberapa faktor. Selain penduduk negara kita pada masa itu sudah memeluk agama Hindu Buddha dan juga adanya kepercayaan animisme dinamisme, yang mana kita ketahui bahwa dalam ajaran Hindu Buddha di situ adanya ajaran kasta, sementara Islam tidak mengenal kasta. Maka dengan tidak mengenalnya kasta itulah, adanya persamaan manusia itulah, maka Islam itu mudah diterima oleh bangsa kita. Di samping itu juga adanya beberapa faktor yang lain. Yang pertama adalah
adanya dorongan kewajiban setiap muslim atau setiap ulama atau orang-orang yang sudah memeluk agama Islam untuk berdakwah, untuk mengembangkan, mengajarkan ajaran Islam. Hal ini didorong pula oleh hadis Rasul, balighu anni walau ayah, sampaikan meskipun hanya satu ayat. Kemudian adanya kesungguhan hati dan keuletan para juru dakwah berdakwah dengan bijaksana dengan keluarganya, sanak saudaranya, tetangganya, masyarakat sekitar, kemudian juga orang-orang biasa, bahkan juga sampai pada para raja. Hal ini juga penyampaiannya dengan cara bijaksana, di mana umat Islam mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanati wajadilhum billati hi ahsan. Serulah kepada jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan bijaksana, wa mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, wajadilhum billati ya ahsan, dan apabila terjadi satu perbedaan maka didebat dengan perdebatan, tetapi dengan perdebatan yang baik. Wajadilhum billati ya ahsan. Kemudian faktor yang selanjutnya, persyaratan untuk masuk Islam itu sangat mudah, yakni hanya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, di mana kita ketahui bahwa 2 kalimat syahadat adalah merupakan rukun Islam dan termasuk pada rukun yang pertama. Kemudian yang faktor yang berikutnya adalah dalam ajaran Islam tidak ada diskriminasi dan sistem kasta. Islam memandang bahwa manusia itu memiliki derajat yang sama. Yang membedakan bukan karena keturunan, bukan karena jabatan, tetapi yang membedakan adalah karena takwanya. Maka dikatakan orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian yang kelima, peran para raja yang telah masuk Islam. Jadi setelah Islam ini diterima oleh para raja, keluarga raja, para raja ini pun juga getol sekali di dalam menyebarkan agama Islam. Nah, itulah beberapa faktor yang mendorong mudahnya Islam diterima atau berkembang di negara kita. Kemudian di dalam menyebarkan agama Islam, para pendakwah, para ulama yang datang dari Arab ini menggunakan beberapa strategi. Strategi yang pertama adalah melalui cara perdagangan, karena memang mayoritas para ulama yang menyebarkan agama Islam ini adalah mereka berdagang. Jadi sambil berdagang, sambil menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian cara yang kedua adalah melalui pernikahan. Setelah mereka itu berdagang, kemudian mereka berdakwah, akhirnya mereka menikah dengan warga setempat, dengan wanita setempat yang sudah masuk Islam. Maka mereka menikah, atau yang biasa disebut dengan istilah asimilasi. Ya, mereka menikah. Dengan menikah akhirnya mereka menetap dan berdakwah kepada sanak saudara dari keluarga istrinya. Kemudian melalui pendidikan. Setelah Islam berkembang, maka strategi yang berikutnya adalah dengan cara pendidikan, diantaranya yaitu melalui pondok pesantren, melalui pengajian-pengajian yang dilaksanakan di masjid, di surau. Nah, itulah
pengembangan Islam, strategi yang digunakan oleh para ulama pada masa itu. Kemudian yang keempat, melalui kesenian. Karena kita ketahui bahwa bangsa kita itu kearifan budaya lokalnya sangat banyak, seni budayanya beragam dengan adanya beragam suku bangsa, maka para ulama pun mereka menggunakan media kesenian di dalam berdakwah. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh para wali songo, terutama di Pulau Jawa. Di antaranya adalah Sunan Kalijogo dengan terkenal pengembangan dakwah menggunakan media wayang kulit, Sunan Kudus dengan kidung-kidung Jawanya, kemudian juga dengan gending-gending Jawanya yang mereka gunakan sebagai media untuk berdakwah. Maka berkembanglah Islam itu diterima oleh masyarakat, terutama masyarakat Jawa dengan seni budaya yang ada. Kemudian strategi yang selanjutnya adalah melalui pengobatan. Pengobatan yang digunakan oleh para mubaligh adalah dengan menggunakan herbal, memanfaatkan sumber daya alam yang ada, kekayaan tanaman yang ada di Indonesia, yang kemudian dijadikan sebagai obat dari beberapa penyakit yang ada. Tentunya juga bukan hanya sekedar medianya adalah obat secara lahiriah, tetapi juga diikuti pula dengan doa-doa yang diambilkan dari Al-Quran. Itulah strategi yang digunakan di dalam mengembangkan agama Islam. Kemudian bagaimana perkembangan Islam di Nusantara? Islam pertama kali masuk di Indonesia adalah di Pulau Sumatera, karena memang para pedagang dari Arab ini setelah melalui Gujarat, Sri Lanka, ini singgahnya adalah di wilayah Sumatera, di mana daerah yang dikunjungi atau daerah yang mereka singgahi ini adalah daerah-daerah yang dekat dengan pesisir, karena memang transportasi pada masa itu adalah menggunakan kapal laut. Maka Pulau Sumatera ini pertama kali yang disinggahi oleh para pedagang muslim untuk mengembangkan agama Islam di Nusantara ini. Nah, dari proses inilah kemudian berawal berdirinya kerajaan Islam yang pertama di Indonesia, yaitu di Samudra Pasai. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1261 Masehi di pesisir timur Laut Aceh atau Lok Sumawe, Aceh Utara, yang rajanya bernama Marah Silu, yang kemudian bergelar dengan Sultan Al-Malik Al-Saleh atau biasa disebut Sultan Al-Malikus Saleh. Kemudian beliau menikah dengan putri Raja Perlak yang memeluk agama Islam. Kemudian Islam juga berkembang di Pulau Jawa, di mana di Pulau Jawa ini disepakati bahwa Islam ini masuk Pulau Jawa, kepastian kapannya tidak diketahui. Namun dengan ditemukannya batu nisan ya dari makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Gresik yang wafat pada tahun 1101 Masehi, dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Jawa. Jadi sekitar abad 11 Masehi. Perkembangan Islam di tanah Jawa ini dilakukan oleh para ulama dan mubaligh yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Nah, di antara 9 wali atau 9 wali ini yang terkenal dengan istilah Wali Songo itu adalah yang pertama Maulana Malik Ibrahim
atau yang terkenal dengan sebutan Sunan Gresik. Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi, dikatakan Syekh Maghribi itu karena berasal dari Maghrib. Maghrib itu kan tentunya di sebelah barat atau dari Arab Saudi. Merupakan wali tertua di antara wali songo yang menyiarkan agama Islam di Jawa, terutama di Jawa Timur, yaitu beliau menetap di Gresik sehingga dikenal pula dengan nama Sunan Gresik. Kemudian wali yang kedua adalah Sunan Ampel. Sunan Ampel yang nama aslinya adalah Raden Rahmat. Lahir pada tahun 1401 Masehi dan wafat pada tahun 1481 Masehi. Dimakamkan di desa Ampel. Maka terkenal dengan sebutan Sunan Ampel. Nah, Sunan Ampel ini menikah dengan seorang putri Tuban bernama Nyi Ageng Manila dan dikaruniai 4 orang anak, yaitu Maulana Ma'dum Ibrahim yang juga termasuk salah satu wali songo yang bergelar dengan Sunan Bonang di Tuban, Jawa Timur. Kemudian Syarifuddin atau Sunan Derajat, Nyi Ageng Maloka, dan yang keempat adalah putri yang menjadi istri Sunan Kalijogo. Di putra keturunan Sunan Ampel ini adalah 2 orang menjadi waliullah juga. Kemudian yang putrinya menjadi istri wali juga, yaitu istrinya Sunan Kalijogo. Kemudian Sunan Bonang. Sunan Bonang yang nama aslinya adalah Ma'dum Ibrahim putra Sunan Ampel. Lahir tahun 1465 Masehi dan wafat tahun 1515 Masehi. Kemudian Sunan Giri. Sunan Giri adalah salah seorang wali yang sangat besar pengaruhnya di Jawa, terutama di Jawa Timur. Ayahnya bernama Maulana Ishak, berasal dari Pasai, dan ibunya Dewi Sekardadu, putri Raja Blambangan, Minak Sembayu. Sunan Giri belajar Islam di pesantren Ampel Denta dan di Pasai, sekembalinya di Gresik. Kemudian Sunan Derajat. Sunan Derajat nama aslinya adalah Syarifuddin putra Sunan Ampel dan merupakan adik dari Sunan Bonang, yaitu Ma'dum Ibrahim. Beliau berjasa dalam menyiarkan Islam dan mendidik para santri sebagai calon mubaligh, yang mana santri-santrinya ini berasal dari berbagai daerah dan bahkan ada yang dari Ternate dan Hitu atau Ambon. Kemudian Sunan Gunung Jati, ini satu-satunya wali yang menyebarkan agama Islam di Jawa Barat. Jadi Sunan Gunung Jati lebih dikenal dengan sebutan Syarif Hidayatullah atau Syekh Nurullah. Beliau berjasa dalam menyebarkan Islam di Jawa Barat dan berhasil mendirikan 2 buah kerajaan Islam, yakni Kerajaan Banten dan Kerajaan Islam Cirebon, serta berhasil pula menguasai pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya dikuasai oleh Kerajaan Hindu Pakuan. Kemudian Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1570 Masehi dan dimakamkan di Gunung Jati. Nah, nama Sunda Kelapa kemudian oleh Syarif Hidayatullah ini diberi nama dengan Jayakarta yang akhirnya menjadi kota Jakarta. Kemudian Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus adalah Ja'far Shadiq. Beliau lahir pada pertengahan abad ke-15 dan wafat pada tahun 1550 Masehi. Beliau berjasa dalam penyebaran agama Islam di daerah Kudus.
dan sekitarnya atau Jawa Tengah bagian utara. Kemudian Sunan Kalijogo, ini wali yang sangat terkenal terutama di wilayah Jawa Tengah, yang nama aslinya adalah Raden Mas Syahid, di mana beliau terkenal seorang wali yang sangat berjiwa besar, toleran, dan juga seorang pujangga, yang mana beliau ini berdakwah dengan menggunakan media seni, diantaranya adalah gamelan, wayang, serta lagu-lagu Jawa ya. Lagu-lagu Jawa. Ini Sunan Kalijogo. Kemudian yang terakhir dari Wali 9 adalah Sunan Muria. Nama asli adalah Raden Umar Said yang merupakan putra dari Sunan Kalijogo. Beliau juga seorang mubaligh yang berdakwah ke pelosok-pelosok desa dan daerah pegunungan, yang kemudian dimakamkan di Gunung Muria di daerah Demak. Nah, itulah 9 wali yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Untuk perkembangan Islam di pulau-pulau yang lain akan Bapak sampaikan pada pembelajaran berikutnya. Untuk lebih mendalami, silakan kalian mencari materi tentang sejarah perkembangan Islam di Nusantara, baik melalui buku-buku yang ada yang relevan, maupun juga kalian bisa mencari atau mendownload dari YouTube ya, karena sekarang ini kan banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil dari internet. Maka gunakan, manfaatkan media internet itu di dalam kalian menambah pengetahuan, terutama berkaitan dengan sejarah masuknya Islam di Nusantaranya. Kiranya itu dulu yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bertemu di video berikutnya. Silahkan belajar dengan baik, pahami agar apa yang menjadi tujuan kita, apa yang menjadi harapan kita dapat kita capai dengan sebaik-baiknya. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.